Sahabat sehat, apa kabar Anda? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua tahu bahwa stroke merupakan salah satu penyebab kematian utama di berbagai belahan bumi. Begitu banyak kematian disebabkan oleh stroke dan penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Dan stroke juga merupakan penyebab morbiditas, angka kesakitan yang tinggi bagi penderitanya. Nah, stroke itu disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang kita bisa golongkan ke dalam faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa dicegah, yang bisa diperbaiki, dan faktor-faktor risiko yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dimodifikasi, yang tidak bisa diperbaiki. Di antara beberapa faktor risiko yang bisa diperbaiki itu adalah SDB, Sleep Disordered Breathing. Nah, dalam jumpa kita kali ini, saya ingin berbicara dengan Anda bincang sleep and stroke dalam topik waspadai duo karib, SDB dan stroke. Apa itu SDB, sahabat sehat? Sleep Disordered Breathing adalah gangguan pernapasan pada saat kita tidur. Dan gangguan pernapasan ini terjadi berulang-ulang berkali-kali. Mengapa pernapasan kita bisa terganggu pada saat kita tidur? Karena adanya penyempitan, penjepitan, dan bahkan penyumbatan saluran nafas atas. Nah, dengan adanya penyumbatan atau hanya penyempitan saluran nafas atas, baik sebagian maupun seluruhnya, terjadi gangguan nafas dalam bentuk penurunan pernapasan, gangguan pernapasan, bahkan sampai apne atau henti nafas. Dan Anda bisa bayangkan, sahabat sehat, kalau terjadi henti nafas atau bahkan pernafasan menurun sekalipun, maka oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam darah kita, itu pasti akan menurun. Maka oksigen dalam darah menurun, hipoksemia, dan oksigen di dalam organ-organ juga menurun, hipoksia. Semua organ bisa mengalami penurunan oksigen, di antaranya otak. Makanya SDB, Sleep Disordered Breathing, merupakan salah satu faktor risiko dari stroke. Dan ternyata duo karib ini, SDB dan stroke, itu saling berkaitan. SDB menyebabkan stroke, stroke menyebabkan SDB. Makanya para ahli mengatakan, seperti ayam dengan telur, kita tidak tahu mana yang lebih dulu dan mana yang lebih kemudian. Maka saya menamakan SDB dan stroke ini duo karib. Nah, setelah terjadi sumbatan saluran nafas, terjadi penurunan pernapasan, terjadi apne, dan terjadi stroke ini, maka tentunya angka kematian akan meningkat, bahkan angka kesakitan pun akan meningkat. Lalu apa faktor risiko terjadinya SDB? Apa yang menyebabkan bisa terjadi SDB? Ternyata faktor risiko SDB sama dengan faktor risiko stroke. Yang pertama adalah obesitas. Kita bisa membayangkan orang yang obesitas, di dalam tubuhnya terjadi penumpukan lemak, termasuk penumpukan lemak di sekitar saluran nafas, sehingga saluran nafas menjadi lebih menyempit, lebih terjepit, dan bahkan bisa tersumbat. Kemudian diabetes. Diabetes adalah ibu dari berbagai macam penyakit. Diabetes ini menyebabkan SDB di satu sisi dan menyebabkan stroke di sisi yang lain. Lalu penyebab yang ketiga atau faktor risiko yang ketiga adalah hipertensi. Tekanan darah yang meningkat. Tekanan darah yang meningkat ini mengganggu seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Lalu faktor risiko yang lain adalah minum alkohol dan merokok. Jelas bahwa kedua faktor risiko ini, kedua kebiasaan ini tidak baik bagi tubuh kita. Nah,
Apa tanda utama dari terjadinya SDB, sleep disorder breathing? Ngorok. Ngorok adalah tanda dari SDB. Walaupun tidak semua ngorok menunjukkan SDB. Tapi kalau Anda ngorok, tentu Anda tidak tahu bahwa Anda ngorok. Dan yang tahu adalah teman tidur Anda. Nah, kalau teman tidur Anda mengatakan Anda ngorok, jangan menyangkal. Tapi tanyakan, seberapa sering saya ngorok? Dan seberapa berat saya ngorok? Dan kalau memang ngorok ini sangat mengganggu, Anda mungkin membutuhkan bantuan dokter. Silahkan temui dokter Anda. Karena sekali lagi, SDB dan stroke merupakan dua teman, duo karib yang sebenarnya bisa dicegah, bisa dihindari faktor risikonya. Sekali lagi, kalau Anda ngorok dan kemungkinan SDB, silahkan temui dokter Anda. Silahkan berkonsultasi dengan dokter Anda. Salam sehat dan tetap sehat.